warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu kembali di tahun akademik 2020-2021 pada mata kuliah praktek ibadah. Pada pertemuan perdana ini, seperti biasa, perkenalan dulu aja. Kalau untuk perkenalan secara personality kayaknya tidak perlu, tapi perkenalan secara mata kuliah, karena mata kuliah yang baru, maka ini sangat diperlukan. Praktek ibadah, lagi-lagi praktek ibadah, karena di tingkat MI, MTS, dan juga MA itu sudah ada semuanya untuk praktek ibadah. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai umat muslim atau umat beragama tidak bisa lepas dengan yang namanya ibadah. Jadi untuk mata kuliah ini sudah lewat, insya Allah, amin, bagi semua mahasiswa IAIN Kediri, karena memang sudah menjadi kebiasaan dan kita tinggal memvideokannya, kita tinggal mendiskusikannya, kita tinggal memberikan hal-hal atau informasi yang lebih kepada teman-teman lainnya yang belum memiliki informasi tersebut. Nah, seperti itu. Apa tujuan dari mata kuliah ini? Sehingga di tingkat PTKIN, mahasiswa masih diminta untuk mempraktekkan ibadahnya. Dalam tanda kutip, tidak semuanya ya. Tidak semua ibadah nanti dipraktekkan. Mungkin hanya beberapa saja sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan atau target yang sudah kita tentukan. Tujuan yang terpenting adalah agar mahasiswa IAIN Kediri tidak kehilangan identitas keislamiannya. Walaupun kalian berada di prodi TBI, Tadris Bahasa Inggris, bukan berarti kalian hanya mempelajari yang namanya grammar, speaking, apalagi listening, writing, seperti itu. Tetapi kalian juga tidak bisa melepaskan diri dari image Institut Agama Islam Negeri. Ketika kalian lulus nanti, image yang ada adalah lulusan PTKIN, bukan jurusan bahasa Inggrisnya, tetapi lebih kepada PTKIN-nya. Jadi Islam itu tetap di bawah hingga nanti kita meninggal. Tidak bisa lepas ya, karena ini merupakan fondasi bagi manusia untuk menjalani kehidupannya nanti. Yang berikutnya, kontrak perkuliahan. Sudah jelas kita akan melaksanakan perkuliahan secara daring selama 1 semester ke depan. Semoga tidak bosan ya. Dan saya meminta kerjasama dari kalian semua. Tanpa kerjasama yang kalian lakukan, kita tidak akan mencapai tujuan perkuliahan. Yang berikutnya, kita memakai satu platform, yakni IAIN Learning, e-learning IAIN Kediri. Maaf, belibet. E-learning IAIN Kediri. Tapi misalkan nanti ada satu dan lain hal yang menjadikan kendala jalannya perkuliahan, kita bisa menggunakan platform yang lainnya, yang lebih fleksibel tentunya dan mudah diakses oleh semua mahasiswa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengikuti perkuliahan. Yang berikutnya, tahapan yang berikutnya adalah mahasiswa nanti dibagi dan akan membuat video yang berisi tentang ibadah yang telah kalian biasa lakukan. Seperti itu. Jadi nanti kita memiliki 2 tugas ya. Yang pertama tugas secara personality atau pribadi, yang berikutnya adalah tugas secara kelompok. Untuk tugas secara kelompok nanti silahkan dipilih antara tema 1 hingga tema 10. Yang dibutuhkan adalah praktikumnya, jadi nanti usahakan membuat video itu berupa praktikum yang ada penjelasan-penjelasan yang kalian berikan. Misalkan kalian mendapatkan tema 1 tentang toharoh dengan subbab alat bersuci. Nanti silahkan bukan berupa penjelasan atau definisi, ya bisa diberikan penjelasan, tapi lebih kepada nanti ditunjukkan, oh air yang suci mensucikan itu yang bagaimana, oh batu yang bisa dibuat untuk bersuci itu batu yang bagaimana, seperti itu. Itu nanti ada praktikumnya, tetap ada praktikumnya. Hingga nanti ada tema yang ke-10
praktek sholat jenazah dan mengubur jenazah. Nanti jenazahnya nggak usah jenazah beneran. Nanti silahkan membuat jenazahnya itu memakai guling atau boneka yang mungkin bisa dianalogikan sebagai jenazah. Dan tata caranya ini tetap bagaimana menghadapnya, bagaimana posisi jenazahnya itu harus bagaimana, miring atau tengkurap atau bagaimana, silahkan nanti dipraktekkan dalam bentuk video. Nah, untuk tugas individualnya, tadi tugas secara kelompok aja. Untuk kelompok tidak harus bersama-sama, tapi kalau misalkan bisa bersama-sama ya tidak masalah. Cari kelompok yang rumahnya dekat atau mungkin berada di lokasi yang sama, itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan untuk bersama, ya silahkan membuat video sendiri-sendiri, tidak masalah. Nanti diedit menjadi satu video seperti itu tugas kelompoknya. Untuk yang berikutnya adalah tugas individual. Ini silahkan kapanpun kalian mau setoran, saya siap menerima. Ada 3 macam. Yang pertama adalah praktek bacaan sholat subuh. Untuk bacaan sholat subuh ini yang penting itu adalah kunutnya. Ya, walaupun kunut itu tidak wajib, tetapi saya mohon dengan sangat minimal kalian bisa melafalkan atau menghafalkan sholat subuh, doa kunut dalam sholat subuh. Yang berikutnya adalah zikir dan doa setelah sholat. Jadi bukan hanya lamcing atau setelah salam langsung pelencing. Ini nanti zikir dan doa setelah sholat ini ya yang sudah menjadi standar. Nanti bisa dilihat tutorialnya di YouTube saya. Yang berikutnya adalah hafalan 15 surat pendek dalam juz amma. Tapi kalau misalkan kalian mau setoran, Bu, saya itu hafalnya surat Yasin, saya hafalnya Waqiah, saya Al-Kahfi, saya Rahman, ya nggak apa-apa, monggo. Tapi ya saya memakai standar yang minimal saja. 15 di situ ada 5 surat, ada Al-Ghasyiyah, Al-Bayyinah, Al-Alaq, Al-Adiyat, Al-A'la, ditambahkan 10 surat pendek lainnya. Boleh At-Takatsur, Al-Ahzab, atau Al-Humazah, Al-Ikhlas, monggo. Tapi kalau misalkan mau surat-surat yang panjang, misalkan surat Maryam, surat Luqman, ya saya mohon maaf, nanti saya nyimaknya pakai Al-Quran J, karena saya juga belum hafal untuk surat-surat yang panjang seperti itu. Ya, walaupun ada dari kalian yang hafidh-hafidhah, tetapi saya belum memiliki kompetensi yang seperti itu. Jadi nanti tetap saya terima, tapi saya nyimaknya pakai Al-Quran. Yang berikutnya adalah UAS yang ketiga tentang tahlil. Untuk tahlil, nanti tahlil yang panjang boleh, tahlil yang singkat juga boleh. Yang penting kita bisa melafalkan dan menghafalkan bacaan-bacaan tahlil. Kalau ada yang mahasiswa yang mengatakan, Bu, saya itu nggak percaya dengan tahlil, ya monggo, mau percaya mau tidak masalah. Namun kompetensi yang minimal yang saya harapkan di praktik ibadah, kalian bisa menghafalkan tahlil pada saat voice call dengan saya saja. Setelah itu tidak perlu dipraktekkan, tidak, misalkan sampean tidak mau mempraktekkan atau mengimplementasikan karena sampean tidak sreg di hati, ya monggo, tidak masalah. Karena menurut saya, dalam pemikiran saya, tahlil adalah doa. Tidak ada doa yang salah, tidak ada doa yang tidak dikabulkan kepada Allah. Jadi lebih baik kita berdoa. Masalah nanti dikabulkan atau tidak, itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian J, penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Misalkan nanti ada beberapa pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.